Shalom Ailekim, sekali lagi kita bertemu di dalam pemahaman dan pengajaran Kristus Yesus yang kita ambil daripada kitab Injil Yohanes. Sebelum itu kita sudah sampai ke bab yang ke-12, ayat yang ke-36 ya. Dan kita sambung kitab Injil Yohanes ini, di mana kita tahu sebelumnya bahwa Yesus telah memasuki kota Jerusalem atau Yerusalem. Dan dia, saya percaya, berada di satu serambi yang mana kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, golongan-golongan yang beragama, para ahli-ahli Taurat, berkumpul bersama-sama. Ya, itu adalah satu kebiasaan di dalam suasana perayaan, di mana ratusan bahkan ribuan orang pergi ke bait suci, dan di serambi-serambi itu mereka berdiskusi, berbincang tentang hal-hal keagamaan Yahudi. Jadi harus kamu tahu bahwa di zaman Yesus ini belum ada ataupun sedikit sekali yang percaya dan menjadi murid Kristus. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi adalah golongan orang yang taat beragama kepada agama mereka yang dipanggil Judaism atau agama Yahudi. Dan di sini kita melihat Yesus berargumentasi dengan berdebat, bahkan bertukar-tukar pendapat, dan bahkan menjawab persoalan-persoalan tentang Kristus, tentang dia. Sebab dia datang masuk ke Yerusalem, seorang yang dikenal sebagai nabi, sebagai seorang pengajar, seorang yang melakukan mukjizat-mukjizat maupun memiliki otoritas ataupun wibawah atau wewenang untuk memerintahkan yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, mengusir setan yang kerasukan. Jadi dia disertai dengan tanda-tanda mukjizat yang sebagian besar percaya bahwa dia inilah seorang nabi. Tapi kini Yesus ingin lebih memasuki pemahaman bahwa dia itulah yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dari zaman dahulu tentang kedatangan seorang yang diurapi atau Mesias. Jadi saya teruskan. Meskipun banyak tanda-tanda mujizat, tapi ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat atau tanda-tanda yang mengherankan, ya, miracles, sign, wonders dalam bahasa Inggris, di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya.
Nah, orang-orang Yahudi ini tidak percaya, maksud dia tidak menerima pengajarannya, pengakuan siapakah dia itu. Menolak dia, meragui dia. Ya. Jadi dikatakan ayat 38, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di mana di sini dikutip oleh Yohanes, Nabi Yesaya adalah nabi besar Perjanjian Lama, dan dia sememangnya menulis kitab Yesaya, dan di dalam Yesaya bab yang ke-53, kalau ada masa, saya dorong Anda semua membaca keseluruhan kitab Yesaya bab yang ke-53 ini. Dan bab 53 ayat 1 dikatakan di sini, di Yohanes mengutip ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Di dalam bahasa Inggris, that the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake. Lord, who has believed our reports? Unto whom has the arm of the Lord been revealed? Jadi inilah firman yang sudah digenapi, di mana orang itu tidak percaya kepada Kristus. Dan kalau Anda melihat dan membaca kitab Yesaya bab ke-53 ini, dan ini adalah ayat 1, kita melihat bagaimana Yesaya menubuatkan dan menulis tentang kedatangan seorang yang sengsara. Bagaimana penderitaan yang dilalui oleh orang ini yang dimaksudkan dalam Yesaya. Saya percaya 100% bahwa Yesaya 53, bab ke-53 ini menceritakan tentang Kristus Yesus, kedatangan Yesus, tentang kesengsaraannya. Coba Anda baca nanti dari ayat 1 sampai selesai. Dia menceritakan tentang penderitaan yang dia telah lalui, seperti domba yang berdiam diri, dicambuki, diludahi, dipukul, dihina, dihakimi, dinyatakan bersalah sebagai orang yang menghujat Allah, lalu disalibkan, ya. Lalu pakaian-pakaiannya dikoyak-koyakan, diperjudikan, begitu rupanya itu dirobek, ya, oleh luka-luka kita telah sembuh yang amat dalam. Yesaya 53 menubuatkan tentang kesengsaraan Yesus ini yang begitu menderita. Sehingga itulah penolakan maksimal orang-orang Yahudi kepada dia. Salibkan dia. Dia menghujat Allah. Ya. Dan inilah yang disebut di dalam ayat 1 Yesaya 53 dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 38 ini, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 53. Genap. Inilah kegenapan. Dan kitab Yesaya 53. Tuhan, siapakah yang percaya kepadamu? Pemberitaan kami. Orang tidak percaya, walaupun mereka melihat selama lebih 3 tahun lebih Yesus berjalan di Yerusalem, pergi ke Caesarea, Samaria, dia melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat yang di luar kemampuan manusia. Banyak mujizat, bukan hanya kesembuhan. Menyembuhkan yang buta melihat, yang bisu bercakap, yang orang yang pekak telinga mendengar, orang yang dari lahir lumpuh diperintahkan yang berjalan, orang kusta
disembuhkan, perempuan yang berdarah, tidak henti-henti disembuhkan, bahkan Lazarus, dan ada lagi perempuan yang meninggal mati, Lazarus yang mati dikubur pun boleh dibangkitkan. Mujizat 5 roti 2 ikan boleh mengenyangkan lebih 6-7 ribu orang. Mereka melihat semua ini. Mereka mendengar, mereka melihat, diceritakan siapa orang ini. Dari air berubah menjadi anggur. Yesus lakukan mujizat, menjadikan air menjadi anggur. Tetapi dikatakan di sini ayat 36, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata, namun mereka tidak percaya kepadanya. Saya beritahu, kita diberi sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bersaksi tentang Yesus. Kita diberi perintah Kristus untuk memberitakan Injil. Kalau kita sudah memberitakan Injil, bersaksi, mendoakan dia, disembuhkan, ya itulah tugas kita. Tetapi mari saya beritahu, bukan semua orang, terutamanya orang-orang yang mengaku dirinya lebih pintar dari segala-galanya. Bukan semua orang yang akan menerima Kristus. Dalam hidup Bishop selama hampir 40 tahun, sudah lebih 40 tahun ini, saya melihat orang tetap meskipun melihat mujizat, masih bertanya. Mujizat yang benar-benar dari Tuhan. Ada juga mujizat palsu. Ada juga hamba Tuhan yang mengaku dirinya dipakai luar biasa, tetapi bukan benar-benar kesembuhan itu. Tapi ada memang kesembuhan yang datang dari Tuhan, yang datang daripada kesembuhan Kristus. Melalui kuasa Roh Kudus, karunia mujizat, karunia kesembuhan dilakukan oleh Roh Kudus hari ini. Tetapi orang tetap menolak. Orang tetap tidak percaya. Dan begitulah seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampungnya sendiri. Itu Yesus sendiri berkata begitu. Dan itu juga satu sebabnya. Mereka melihat Yesus ini bukan orang yang datang daripada kota, ya metropolitan lah waktu itu, yaitu Yerusalem. Dia dilahirkan di Bethlehem, membesar di Nazaret, jauh daripada pusat agama. Pusat agama dengan bait suci yang besar waktu itu ada Yerusalem. Jadi kalau kamu bukanlah satu komunitas di bandar macam Yerusalem, itu semua mereka melihat Yesus ini orang kampung begitu kan. Dia kan datang dari sebelah utara, sebelah Caesarea kan. Jadi dia bukan orang yang membesar di kota, bukan golongan elit lah begitu. Golongan elit, orang kaya, golongan politik atau agama macam ahli-ahli Taurat begitu kan. Kan mereka ada kumpulan elit, ahli-ahli Taurat. Ini orang elit ya. Ahli-ahli agama seperti orang Farisi, kumpulan ini yang ditakuti, yang ada authority di bait, di bangunan ibadah orang Yahudi di Yerusalem, yang memiliki otoritas dalam agama Yahudi. Jadi Yesus bukan membesar di situ. Ya, dia bukan salah satu daripada ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, orang yang memiliki otoriti di dalam agama Yahudi. Dia bukan orang Yerusalem, tapi dia datang. Jadi itulah sebabnya saya tidak heran kalau orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem ini menolak dia. So, macam you are not a member. Kamu bukan ahli Taurat macam kami ya, yang memiliki sarjana ya, kedokteran, filosofi ataupun memiliki otoritas yang diangkat di dalam agama kami. Begitu contohlah ya. Jadi itulah tergenaplah penolakan ini yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 53. Seterusnya, karena itu mereka tidak percaya, ayat 39. Mereka tidak percaya sebab Yesaya juga berkata, ya, ada lagi, Yesaya juga berkata dalam ayat 40, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan.
Nah, kadang saya berpikir, orang yang percaya Kristus itu dan menjadi murid Kristus itu memang sudah dipilih, sudah diurapi, sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau bukan dipilih oleh Tuhan, ya Tuhan memberikan kebebasan memilih, mau percaya atau enggak ya. Semua orang diberi kesempatan mendengar firman Tuhan, lalu kesempatan untuk memilih. Kita ada keinginan ataupun kita diciptakan membuat pilihan. Dalam setiap masa, setiap detik dalam hidup kita, kita kena buat pilihan. Jadi ada orang ini, dia sudah memilih untuk tidak mau menerima pengajaran Kristus, apalagi menjadi murid Yesus. Dan Yesaya juga, kembali lagi Yohanes mengatakan, nubuat Yesaya, maaf ya saya kurang tahu di mana kitab ini, tetapi maksudnya bab ini, tetapi ada tertulis. Yesaya juga menuliskan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau hati dia itu, iman dia itu sudah tidak percaya kepada seorang, macam manapun, ya hatinya berkeras. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya para pendengar pemisah hari ini coba berpikir. Ya jangan mereka terlampau gunakan critical thinking, logik ya. Secara logik, mereka tidak mau percaya kepada benda-benda yang dipanggil mujizat. Ya. Mungkin terlalu saintifik lah begitu. Sehingga bilang, mana mungkin orang boleh berjalan di atas air. Kalau kau berjalan di atas air, mesti tenggelam. Mana ada air boleh berubah menjadi anggur, itu tipu, muslihat, begitu kan? Begitu semua. Orang yang buta boleh melihat, enggak percayalah. Karena secara logik dan secara medis, itu mustahil. It's impossible. Ya. Kalau kanker disembuhkan, penyakit kanker yang tiada stage 4 contohnya. Lalu ada hamba Tuhan menumpahkan tangan dan orang itu sembuh. Tanpa kuasa medis, perubatan. Dan bila orang mendengar hal ini, dia bilang, mana mungkin. Tidak percayalah. Begitu. Dia gunakan secara logik. Orang-orang ini suka berpikiran macam ini. Inilah golongan yang susah mempercaya. Susah. Apalagi kalau orang mati sudah 4 hari dikubur. Lalu dia bangkit daripada kuburan. Logik enggak? Itu. Mana mungkin. Begitu kan? Tetapi di dalam Tuhan itu kuasa Tuhan itu bukan kuasa manusia. Itu adalah kuasa mujizat daripada pencipta. Kalau Allah yang maha kuasa mencipta langit dan bumi dan juga menciptakan manusia dari tanah. Ya. Adam dan Hawa itu dari debu tanah. Apatah lagi orang yang mati itu tidak boleh dibangkitkan kembali. Itulah Kristus, sebab dia adalah anak Allah ataupun yang datang dari Allah, yaitu firman. Firman daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi, ayat 41 dikatakan hal ini dikatakan oleh Yesaya. Yesaya sudah melihat jauh. Yesaya diberi wahyu, bahkan penglihatan tentang kedatangan Mesias ini ribuan tahun sebelum dia ada. Sebab itulah Yesaya adalah nabi yang menerima wahyu daripada Roh Kudus. Jadi, dikatakan hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Yesaya bab 53 ini, Yesaya sudah melihat kedatangan Yesus ini. Yesaya sudah melihat mungkin di dalam penglihatannya ataupun wahyu, dan dia bersaksi sebelum Yesus datang, sebelum Yesus lahir. 41 ini. 42,
Namun banyak juga di antara mereka yang percaya kepadanya. Ya bukan semua, ada juga, ramai juga yang percaya kepadanya. Bukan hanya 12 rasul murid, tapi dikatakan dalam ayat 42, namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin. Maksud pemimpin-pemimpin Yahudi, yang mungkin businessman, ahli politik, ahli-ahli Taurat, ada juga yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakui berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Jadi mereka percaya, tapi orang Farisi adalah kumpulan yang memiliki otoritas di dalam agama Yahudi itu. Mereka takut dikucilkan. Dikucilkan maksud dia diusir, tidak dibenarkan lagi memasuki ibadah maupun acara agama, bahkan memasuki bait suci waktu itu. Nah, bagi orang Yahudi, bait suci lah tempat agama, tempat segala-galanya. Dan kalau Anda tidak dibenarkan masuk, berarti Anda dianggap macam orang kafir, orang tidak berguna, ya begitu nah ya. Jadi orang yang darjatnya rendah, ya, orang asing begitu. Jadi setiap orang Yahudi dari kecil sampai besar itu menjadi ahli, menjadi sebagian daripada keagamaan Yahudi itu, dan tempat keagamaannya itu adalah ibadah atau rumah ibadat atau sinagog, ya, di Yerusalem. Jadi mereka takut ditolak, mereka takut tidak dibenarkan ikut, jadi mereka diam-diam, tetapi mereka memang percaya. Nah, ada juga golongan saya percaya ada sebab tertentu kenapa. Ayat 43, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi, demi kehormatan manusia, banyak orang fanatik, banyak orang munafik. Munafik maksudnya pura-pura. Dan banyak orang juga yang percaya tetapi tidak mau mengakui kepercayaannya itu. Karena mereka mau mencari kehormatan manusia. Itu yang dimaksudkan di sini. So, ada yang underground, ya. Saya lihat banyak orang Kristen di beberapa buah negara yang bukan agama resmi Yahudi, bukan agama resmi Kristen maksud saya, yang juga tidak berani menyatakan diri karena takut penganiayaan. Itu lain. Tapi ada juga orang yang mereka tahu itu benar, tetapi demi kehormatan manusia, mereka tidak mau dicop pengikut Kristus. Mereka lebih inginkan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Mari saya beritahu satu kebenaran. Kalau Anda mau menjadi pengikut Kristus, kamu harus mengakui. Kamu jangan sembunyi. Ya. Jangan menyangkal. Kalau Anda sudah percaya Kristus itu harus jelas. Mencari kebenaran Allah itu harus, ya, saya Kristen, saya pengikut Kristus, saya minta maaf, ya. Saya tidak boleh ikut kepercayaanmu, doktrinmu, dan agamamu. Dari dulu saya memang percaya kepada Kristus. Itu maksud saya kebenaran, tidak payah sembunyi-sembunyi, ya. Dan kadang Anda mendapat penganiayaan demi itu. Tidak apa-apa. Ya. Sebab Allah sendiri yang akan membenarkan Anda. Amin. Nah, seterusnya ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, he that believe on me. Nah, sekali lagi believe, percaya kepada Yesus adalah percaya kepada pengajarannya, menerima segala tunjuk ajar, dan mempraktikkan dalam hidupnya. Itu percaya, bukan hanya mendengar. Percaya maksudnya menerima pengajarannya itu, siapa dia, pengakuan dia, dan seterusnya melakukan. Kalau perintah Kristus, melakukan.
ya, tidak menyangkal. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Ayo, coba di sini. Setiap perbuatan Yesus, pekerjaan, pengajarannya itu di dalam inspirasi Roh Kudus, Allah Bapa. Berarti Bapa di surga. Jadi dia katakan, kalau Anda percaya kepadaku, Anda percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Ya, Allah Bapa. Itulah Yesus itu kan Allah Anak. Perbuatan-perbuatan Bapa itulah yang aku lakukan. Itu maksud Yesus. Apa yang dia ajarkan itulah yang diajarkan oleh Bapa di surga, oleh Allah Bapa kita. Begitu kan? Jadi ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, Yesus ingin mendalamkan pemahaman kita di sini bahwa Allah itu tidak boleh dilihat. Allah itu roh. Masih ingat Yohanes 4 ayat 24. Yesus menjawab perempuan Samaria, dia katakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh maksud dia tidak boleh dilihat. Ya, secara mata kasar. Paham ya? Contohnya roh itu macam angin. Kamu tidak melihat angin, tapi kamu percaya ada angin karena kamu merasa begitu kan? So, Allah itu roh. Anda tidak dapat melihat. Jadi, Yesus itu penjelmaan roh Allah. Penjelmaan Allah yang roh. Dia mengambil bentuk manusia. Jadi, bila Yesus katakan, kalau Anda melihat aku, Anda telah melihat Allah. Dialah menjadi light, terang. Dialah image ataupun gambar. Ya, contoh macam Roh Kudus ini menangkap gambar Allah di surga, dan bila gambar itu keluar, Anda lihat gambar itu adalah Yesus. Paham ya? Sebab Anda tidak dapat melihat Allah, tapi melalui Yesus Anda dapat melihat Dia karena Dia adalah gambar, foto. Ya, saya membuat penyelidikan sedikit tentang rupanya terang itu, terang dalam bahasa Greek adalah foto. Iya. Dalam bahasa Greek, terang maksud dia foto. So, kalau Anda mengambil gambar atau foto kepada seorang tanpa cahaya, Anda tidak dapat mengambil foto seseorang, betul ya? Kamera, ya, apakah itu iPhone pun, video pun, kalau gelap tidak ada cahaya, Anda tidak akan dapat melihat. Jadi, bila Yesus katakan, akulah terang maksud dia, akulah foto itu, akulah terang dunia, akulah foto Allah kepada dunia. Kamera itu bila Anda ambil kamera, memerlukan cahaya, baru Anda akan nampak. Kalau mengambil foto mesti cahaya, coba kalau tidak ada cahaya, gelap, Anda tangkap gambar pun Anda tidak akan melihat apa, semuanya gelap, hitam. Jadi, Yesus itu adalah gambar rupa Allah ataupun Dia adalah terang Allah itu. Dia adalah fotonya Allah itu. Dia datang menjelma, menyatakan siapa Allah itu. Itulah dia katakan dalam ayat ini, ayat 45, barang siapa melihat aku, yang melihat Dia, yang mengutus aku. 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Nah, coba lihat. Aku telah datang ke dunia sebagai terang. Bahasa Greek, terang ini foto, ya, sebagai gambar itu. Yang Anda boleh lihat Allah melalui gambar ini, yaitu Yesus.
Yesus itu adalah gambar. Dalam kitab Ibrani mengatakan Yesus itu gambar, rupa. Seharusnya kita itu diciptakan, manusia diciptakan menurut gambar. Menurut fotonya Allah sebenarnya. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Ada kan? Allah menciptakan manusia menurut gambar, menurut foto Allah itu. Berarti walaupun kita manusia berdosa, Allah itu kudus, tapi saya percaya Allah seperti kita. Ada 2 tangan, ada mata, ada mulut, ya, ada kaki. Cuma bezanya manusia itu telah jatuh ke dalam dosa sehingga kedagingan menguasai. Manakala Allah tidak ada dosa, Yesus tidak ada dosa. Tidak pernah melakukan dosa dan kesalahan. Sempurna. Ya. Jadi Yesus berkatakan supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, sebagai foto itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, Anda maksud dia tidak melihat kebenaran. Kegelapan maksudnya di sini hidup dalam dosa. Tidak benar, tidak hidup dalam terang kebenaran. Sebab orang yang hidup dalam dosa ini suka sembunyi. Suka senantiasa hidup dalam melakukan benda-benda yang bertentangan dengan kehendak perintah Tuhan maupun di dunia. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Pada waktu itu, selama 3,5 tahun itu, Yesus tidak menghakimi orang. Maksud dia memberikan penghukuman. Ya, harus Anda paham, menghakimi itu maksud dia memberikan penghukuman. Yesus tidak datang untuk menghukum karena Anda berdosa sewaktu Yesus. Bukan penghakiman dari segi menunjukkan yang salah dan itu kita boleh menghakimi, maksud dia Anda salah, ini yang benar, ada ini yang salah kan, macam hakim kan. Itu kita boleh lakukan itu menyatakan kesalahan, menghakimi perbuatanmu itu. Tapi menghukum itu adalah hanya daripada Allah sendiri. Jadi waktu Yesus datang, dia katakan, saya bukan datang untuk menghakimi, maksudnya dia bukan datang untuk menghukum Anda. Dia menegur, menghakimi yang salah, menghakimi yang benar, tapi menghukum akibat kesalahan itu, dia katakan dia tidak datang. Akan datang masanya. Dikatakan hari penghakiman, di mana hukuman akan dilakukan, tapi belum lagi. Ada dalam kitab Wahyu dikatakan penghakiman takhta putih. Penghakiman orang-orang berdosa. Buku dibuka sewaktu akhir zaman itu. Baru kesalahan ini tidak dipertobatkan, hukumannya neraka kekal, api belerang, gitu kan. Dan menghakimi orang-orang kudus, maksud dia bukan untuk menghukum, tetapi penghakiman tentang ini perbuatanmu, oke, ini adalah upahnya. Orang-orang kudus juga dihakimi menurut upah-upah tertentu. Perbuatan-perbuatan baik itu akan dihakimi supaya Tuhan memberikan semacam upah. Ya, ada beberapa jenis upah pada penghakiman orang-orang kudus menurut perbuatan baik. Tapi penghakiman kepada orang berdosa adalah hukuman. Karena ini adalah dosa-dosa. Ya, jadi ada 2 jenis penghakiman. Penghakiman untuk orang-orang kudus, penghakiman untuk orang-orang berdosa. Amin. Jadi ayat 47, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya
pada akhir zaman. Jadi hati-hati. Setiap perkataan Yesus yang Anda baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anda perhatikan ini. Setiap perkataan ini yang telah diucapkan oleh Yesus, ya, dan Anda tidak menerima, Anda menolak, firman itulah, firman Yesus, perkataan Yesuslah itu menjadi hakim. Ya, menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi hati-hati. Bila kita membaca, bila kita mendengar perintah-perintah Yesus, kita ikuti. Kalau tidak diikuti, perintah Yesus itu menjadi hakim. Sudah diucapkan oleh Yesus. Sudah dituliskan dalam kitab-kitab. Tetapi tetap tidak diikuti. Anda sudah dihakimi bahwa itu salah. So, kita diminta Kristus untuk menuruti. Setia. Amin. Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tapi Bapa. Anda lihat ini. Bapa ayat 49. Yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dia mengaku, dia terima itu perintah dari Bapa. Dan dia katakan, inilah perintah Bapa. Firman Kristus itulah firman Bapa. Dan firman itulah yang menghakimi. Jadi kalau Anda reject Kristus, Anda reject Bapa. Dan Anda sudah dihakimi. Di hari zaman, sudah ada penghakiman itu. Sudah terjadi. Amin. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintah Allah itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Saya boleh melihat, saya boleh mendengar, saya boleh memahami maksud Kristus. Bahwa Bapa memerintahkan dia melalui Roh Kudus yang tinggal dalam dirinya. Jadi bila dia buka mulut dan dia ucapkan itu, semuanya itu dia sudah tahu, dia sudah ada knowledge, revelation maksudnya, wahyu daripada Allah Bapa melalui Roh Bapa yang dalam dirinya itu untuk mengatakan. Dengan kata lain itu, dengan kata lain, setiap ucapannya itu daripada Roh Bapa, yaitu Roh Kudus. Apa yang dia dengar dari Roh Kudus, Roh Bapa yang hidup dalam diri Yesus itu. Dia katakan, aku menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Sudah selesai, kita akan teruskan ke bab 13. Tapi ingin saya mengatakan bahwa menjadi pengikut Kristus ini adalah menuruti firman dan pengajarannya. Generasi sekarang saya risau ya. Mereka terlalu terpengaruh oleh peralatan modern dan memang bagus ada ya perkumpulan di dalam gereja, praise and worship, nyanyian, persembahan, tarian, sofa, sesuatu yang indah, ya. Sesuatu yang kita tertarik, pakaian bagus. Tetapi yang merisaukan Bishop hari ini adalah mereka kurang membaca firman perkataan Kristus, menyelidiki Alkitab. Sebab iman timbul dari pendengaran firman, bukan iman tidak timbul daripada nyanyian, musik, talent, tarian, rebana, tidak. Itu adalah suatu yang mengasyikkan. Tetapi di sini kita melihat Yesus katakan, firman-Ku yang kuterima dari Bapa itu menjadi hakim. Jadi saya dorong generasi-generasi yang baru ini
membaca firman, merenung firman siang dan malam, melakukan firman. Ya. Jangan sampai datang hanya ke gereja atau perkumpulan-perkumpulan seminar dan sebagainya itu karena tertarik dengan nyanyian, persembahan saja. Iman tidak timbul dari situ. Dikatakan Roma 10:17, ya, iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Iman tidak timbul oleh praise and worship, nyanyian, music, tarian, tidak. Kalau Anda mau, kau harus mendengarkan firman Kristus untuk menguatkan iman. Barulah musik kah, lagu rohani kah, praise and worship session di gereja kah itu, tarian kah itu sesuatu yang indah. Tapi iman tidak timbul dari situ. Iman timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Amin. Firman Kristus. Kita ketemu lagi di lain masa.